Ya, kamu nggak bisa membahas Bible kalau kamu nggak sekolah dulu. Anak manusia keluar pada hari ketiga dari kubur. Itu tanda untuk diberikan kepada orang-orang jahat kah? Berikan kepada orang-orang benar kah? Silakan Anda jawab. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Bicara sendiri dia. Bicara sendiri. Selagi tidak ada keuntungan bagi saya tidak perlu tahu. Ya itulah angkatan jahat itu. Itulah angkatan jahat. Itulah efeknya. Itulah bukti kalau Anda adalah kelompok dari si jahat. Ada dalil, saya tidak mau tahu. Ada perkataan Yesus, saya nggak mau tahu. Ada ajaran Yesus, saya nggak mau tahu. Ada di dalam kitab saudara, saya nggak mau tahu. Itu karena apa? Karena Anda adalah korban si jahat. Efek dari kejahatan. Si jahat, siapa yang kamu maksudkan tentang si jahat? Lah, Yesus memberikan tanda itu untuk siapa? Ayo. Kalau kamu jelaskan sama saya soal keuntungan, saya menjawab. Kok soal keuntungan? Ini Yesusnya. Yesus. Yesus. 3 hari setelah dia bangkit, sama juga Yunus. Itu tanda untuk siapa? Iya, apa faedahnya bagi saya untuk menjawab? Ini pertanyaan. Itu tanda buat orang-orang jahat kah? Atau buat orang-orang benar? Kalau tandanya buat orang jahat, apa fungsinya? Ya, berarti Anda yang menerima kemudian kebangkitan Yesus itu adalah orang-orang jahat. Dengan dalil apa, dengan dasar apa kamu mengatakan begitu? Ini tanda angkatan jahat ini. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Angkatan jahat tersebut menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Menurut Yesus itu menurut si Juma. Itu dalil. Itu dalil, Bung. Bacakan sama itu dalil. Ya. Itu dalil. Oke, saya kasih dalil. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk memtobatkan orang menjadi pengikutmu, dan kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dengan Yesus kau jadikan dia orang neraka. Apa hubungannya dengan Yesus yang bangkit 3 hari? Dan begitu juga Yunus yang ditelan ikan selama 3 hari. Yang kamu bacakan. Makanya pakai otak, pakai akal. Yesus berkata, Yesusnya berkata, sepelintir membahas Alkitab orang. Yesusnya berkata, soal permukaan Alkitabnya. Yesusnya berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda. Kenapa Anda kemudian pretelin data itu? Nah, itu lagi kan preteli. Dia yang kamu yang preteli sekarang. Sekarang pertanyaan saya, coba simpel aja dulu. Keluar dari kubur hari ketiga, sebagaimana Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga, menurut Yesus itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Apa hubungannya Yunus yang 3 hari di dalam perut ikan dengan Yesus juga yang 3 hari? Coba lihat. Inilah bukti kamu masuk dalam kelompok jahat. Kenapa Anda tidak berani menyentuh data itu? Kenapa Anda tidak berani menyentuh data itu? Kenapa? Apa hubungannya Yunus yang ditelan ikan selama 3 hari dengan Yesus yang bangkit juga selama 3 hari? Apa hubungannya? Yesusnya yang memberikan tanda itu, kocle. Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Kemudian anak manusia juga keluar pada perut bumi hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Ayo, jangan malu-malu. Anda seorang pastor kan? Anda yang selalu nerima orang punya persembahan kan? Perpuluhan segala macam. Kenapa Anda nggak berani menyentuh data itu? Menurut Yesus, bangkitnya anak manusia pada hari ketiga, selayaknya bangkitnya Yunus keluar dari perut ikan. Menurut Yesus, itu tanda diberikan untuk orang-orang jahatkah? Atau tanda itu diberikan kepada orang-orang yang benar? Jawab. Jawab.
Ingat, ingat ya. Ingat, perkataan Yesus, apa kata perkataan Yesus? Dengarkan, teman-teman muslim, anak-anakku yang muslim, yang di bawah, yang menjadi sasaran pemurtadan, dengarkan. Data dari 41, Matius 12 itu mengatakan begini, pada waktu penghakiman, angkatan jahat ini akan dihukum. Akan dihukum. Angkatan jahat ini pada waktu penghakiman akan dihukum. Jadi orang-orang yang menerima tanda Yesus atau anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, semuanya akan dihukum pada hari penghakiman. Itu data. Jadi siap-siap aja orang-orang yang percaya bangkitnya anak manusia dari kubur hari ketiga, siap-siap untuk dihakimi, untuk dihukum pada hari penghakiman. Itu dalil. Jangan khutbahkan kami Jumat. Itu dalil. Bagaimana ceritanya? Soalnya saya lebih paham daripada saudara pastor ini. Lebih paham ya? Ini yang kelima kalinya saya bertanya. Ya. Menurut saya Yesus, mau tanya dulu. menurut Apa Yesus, hubungannya? ini yang kelima kalinya. Dengarkan, seorang pastor nih ditanya nih, seorang pastor di depan jemaat nih. Dengarkan. Menurut Yesus, bangkitnya anak manusia pada hari ketiga itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda untuk orang-orang benar? Jawab. Ini yang kelima kalinya. Pastor lo ini, pastor yang katanya sekolah tinggi-tinggi, yang kata jemaatnya kamu nggak bisa membahas Bible kalau kamu nggak sekolah dulu. Oke, yang sekolah pastor nih, ada pastor di tengah-tengah kita. Bapak pastor yang terhormat, izinkan kami bertanya. Menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma ya. Menurut Yesus, mana manusia keluar pada hari ketiga dari kubur? Itu tanda untuk diberikan kepada orang-orang jahat kah? Atau tanda itu diberikan kepada orang-orang benar kah? Silakan Pak Pastor yang suka melumat perpuluhan, silakan Anda jawab. Anda sudah kaya dengan perpuluhan jemaat, masa nggak bisa jawab? Jangan begitu, Jun. Mas Jun. Itu fakta. Itu fakta. Silakan. Saudara pastor silakan. Jelas Jangan, ya. saya silakan. pertanyaan. Apa hubungannya Yunus yang ditelan ikan selama 3 hari dengan Yesus yang bangkit yang kubur? Kok cari sesuatu yang tidak dibahas? Yang dibahas ini tanda, Om. Nah, ini Tanda. si Juma ini Tanda. berusaha Tanda menghalalkan kebangkitan cara hari ketiga itu di dalam tanda untuk pikirannya. siapa? Apa hubungannya? Tapi ketika kita Yesus yang membahas menghubungkan itu. sesuatu, Saya jelaskan. Oke. mempertanyakan Saya jelaskan. sesuatu, Anda bisa jawab. Saya jelaskan kalau gitu. Saya jelaskan Nah, supaya itu kamu mantap. itu paham. Saya Nanti jelaskan. kamu hebat. Saya jelaskan gini. Ketika kemudian Yunus itu gini. Ketika Yunus ini diperintahkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kemudian datang kepada orang yang dimana mereka ditunjukkan, pergilah ke Niniwe. Jadi Yunus bin Amitai ini diminta oleh Tuhan pergi kemana? Ke Niniwe. Niniwe itu pada saat itu adalah kota yang paling besar pada zaman itu. Tapi kemudian Yunus tidak mau pergi. Sehingga Yunus kemudian menghindari Tuhan. Dia lari sampai kepada Yunus itu naik kapal laut untuk menghindari Tuhan. Sampai huru hara datang, badai datang ingin menenggelamkan. Dengar dulu. Tapi dia bersembunyi. Sama aja sampai itu, kita kembali. sama aja itu. Dia Jangan, berlari dari Tuhan, saya dia tidak bersembunyi setuju. dari Tuhan. Saya Udahlah tidak yang hal setuju sepele dengan seperti itu pernyataan kau tanggapi, Saya tidak setuju. hal sepele kayak begitu Saya kau tidak tanggapi. setuju. Hal yang besar kau Saya tidak tidak tanggapi, setuju. Lel. Iyalah. Pastor Lel, Alkitab Lel, itu adalah Lel, firman. Bahlel, Pastor Bahlel. Yang kayak gitu kau tanggapi. Lari dari Tuhan dengan sembunyi dari Tuhan itu sama aja, Lel. Hal sepele kau tanggapi kau. Sehingga kemudian Yunus ini naik kapal laut. Tuhan menghalangi, memberikan badai. Lalu kemudian, siapakah engkau, kata orang-orang di kapal? Gara-gara kau ini kan, sampai ini ada badai. Iya, buanglah aku ke laut supaya berhenti badai itu. Yunus dibuang, Lel. Yunus dibuang, ditelan sama ikan besar. Jangan Astagfirullah. Alkitabiah kami.
Dia terus tidak berlari Juma. lalu Dia tidak berlari langsung ke Lalu? kapal Juma. lalu dia ngapain? Bersembunyi dulu di Bedanya? bawah pohon. Bedanya Lul, bedanya? Hah? Nah, Bedanya? sama juga yang saya maksudkan tadi. Bedanya apa? Bedanya berlari dengan sembunyi dari Tuhan. Bedanya apa? Dari Dia bahasanya lari dari saja. perintah. Hei, Kosakata bahasa dia itu lari sangat dari perintah berbeda. Tuhan. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Jangan memberikan karangan-karangan. Oke, saya ralat. Yunus sembunyi dari Tuhan. Puas. Yunus sembunyi dari Tuhan, menghindari perintah Tuhan. Puas. Oke, saya ikuti omongan kan? Nah, sampai Yunus di kapal itu minta untuk dia dibuang aja ke laut. Dibuang. Kau protes lagi dibuang. Oke, Ambil dari mana? diturunkan. Ambil dari mana? Jangan banyak oke. cerita dulu. Oke, kau larang, kau salah lagi. Kalau diturunkan atau dibuang ke laut, salah lagi. Terambil Salah dari lagi. mana? Jangan mengarang cerita. Lalu gimana ceritanya sampai dia ada di laut? Dibuang atau gimana tuh? Woi, kenapa pastornya diturunkan? Itu pastor, kelas pastor biar dipermalukan di sini. Naik lagi pastor. Turun sendiri enggak guru? Kabur Naik berarti lagi. malu dia. Naik kau pastor, naik pastor. Kalau Naik jemaat lagi, ya. ini kasihan kalau dia dibodoh-bodohi samamu. Naik. Gitu dong, jangan kabur. Hah, pastor kok kabur piye toh? Mana? Jadi ada saya gini. kabur. Oke, jadi gini Ari saudara yang pastor. harus mendengarkan Dengar. Jadi ketika kemudian Yunus mengatakan, angkatlah aku, campakkanlah Ya, aku ke dalam ini laut. supaya Itu saya sudah jadi benar nggak? Muslim, supaya saya jadi Muslim. Terambil dari mana? Nggak ada yang menginginkan kau jadi Muslim, lol. Tidak ada yang menginginkan kau jadi Muslim kau. Kau tetap aja ke iyalah. neraka. Ngapain kau jadi Bagaimana Muslim bisa kamu Tuyul? menginginkan saya jadi Muslim? Tuyul. Karena Banyak iman kali saya cerita lebih kau dalam Tuyul. daripadamu. Tidak ada yang menginginkan kau menjadi Muslim. Kampret, pemakan babi. Nggak ada yang menginginkan kau menjadi Tetap aja menjadi dulu. Muslim. Tetap aja kau Gitu, kafir, mana penyembah cerita makhluk kuburan. tentang si Dengar. Yunus? Dengar, Dari mana kau cerita? bertanya apa hubungannya bukan? Kau yang bertanya apa hubungannya Saya mau bukan? mendengar Pastor supaya bodoh, orang-orang di lu. bawah ini kan Gantian, Kau yang Pastor, bertanya, kau gantian, diam dulu. gantian. Orang-orang di bawah Jangan ini, saling Pak. titik. Kau bertanya kan, Pastor bodoh? Terambil Pastor dari mana? bodoh, kau Itu kan yang lagi bertanya. Pastor bodoh. Saya jelaskan. Mulai terpancing. Lalu kalau bukan bodoh apa namanya? Bahlul. Apakah ini apologet Sama aja Muslim? bahlul, bodoh sama aja. Apakah ini namanya Diam dulu, Muslim? pemakan babi. Hei, pengisap perpuluhan, kau diam. Nah, di dalam kitab Yunus, kitabnya orang Yahudi itu, Lul. Enak. Dengar dulu, Bahlul. Enak. Bahlul dengar dulu, Bahlul. Dengar dulu. Bahlul. Ini ciri-ciri apologet Muslim. Bahlul. Coba denger dulu makan kambing. Diam dulu, Bahlul. Diam dulu. Kan kamu bertanya, kenapa saya katakan kamu Bahlul? Karena saya 5 kali bertanya lu. 5 kali bertanya. 5 kali bertanya. mau 10 Apakah kali pun kemudian kamu bertanya, dengar. nggak pernah masuk akal. Apakah Karena bangkit pernyataanmu pada hari sebut raja ketiga? di situ, Bali. Apakah bangkit hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kamu bertanya, apa hubungannya Yunus dengan anak manusia? Kan itu Bahlul. Yesus yang menghubungkan itu, bukan aku. Itu tertulis di dalam Bibelmu. Jangan-jangan kau tidak tahu. Terambil dari mana? Oke, kalau jelas itu Yesus yang menghubungkan itu dari mana? Alkitab dari mana? Terambil dari mana? Surat berapa? Matius 12. Oh, dia nggak tahu, 12 teman-teman. ya. Saya baca Matius 12 pasal. Oh, bilang dari tadi, bro. Nah, itu Makanya kan, saya, dia lagi dah, kenapa itu sampai lagi. saya mengatakan Untuk bodoh, Bahlul? memberikan, Karena ternyata untuk kitab itu, memberikan. Matius 12 Terambil itu dari Anda pun nggak mana? tahu. Ternyata memang Clearkan kamu dulu bodoh, ini, Bahlul. Clearkan dulu. Ternyata ini, memang terambil dari bodoh, mana? pantes, Matius kawan-kawan. Matius nomor 12. Terambil dari mana? Matius nomor berapa? Biar saya baca ternyata. Salah nggak saya katakan Anda bodoh? Komentar ini yang Nggak, kutanya dulu kau. Kutanya dulu kau. Salah nggak saya katakan kau bodoh? Itu bisa paham. Hei. Matius berapa? Itu kau nggak tahu kan? Matius berapa? Saya tanya. Saya tanya, Kan kau kamu bertanya tadi sama aku memberikan karena kau nggak tahu kan? bahwa Yesus yang mengumumkan itu tentang angkatan orang jahat. Itu jelas Oke, dari mana? kutanya dulu samamu. Kamu tahu atau kau tidak tahu data itu? Nah, itu dia kan. Nah, ini lagi putar balik fakta itu. Itu aja cuma. Kamu tahu Makanya atau mana kau saya tidak berbeda tahu? dengan kamu. Hanya orang bodoh yang mau Nah, saya ulang lagi. Ini yang ketiga kalinya. Kamu tahu data itu atau kau tidak tahu data itu?
Saya Tahu atau tidak tahu? Cuma, tapi saya ingin Oke, silakan kamu tunjukkan, jadi tahu silakan. lagi. Nah, itu kan Alah. kita yang tanya. Alah. Sekarang dia putar balik pertanyaan itu ke kita. Alah. Karena dia tidak tahu. Dia hanya menyebut aja, oh terambil dari Matius pasal 12 begini-begini. Saya Silakan tanya, dia langsung tidak ditanggapi jawab. saja. Coba Pak kau Pastor. tunjukkan. Coba kau tunjukkan. Di mana itu tertulis? Atau mungkin Coba kau biar tunjukkan di mana diturunin tertulis. ini. Diam saja kamu Arif, Aduh. diam saja dulu. Di mana makanya tertulis? Saya mau Pastor tanya dengan sejujurnya. Tengkulak pengisap perpuluhan. Kami mengatakan Di mana tertulis itu? bahwa Yesus Di mana tertulis? menghubungkan tentang angkatan-angkatan orang jahat itu dengan hubungannya Yunus yang dimakan ikan selama 3 hari dalam perut. Terambil dari mana Juma? Kenapa tercatat? Itu dari nggak ada ya? angkatan sendiri menyuarakan sendiri. Menurut bahwa Yesus kamu sebagai seorang pastor, itu sebagai lagi, kan? seorang pastor, itu ada tertulis atau tidak ada? Makanya Jawab. jangan pernah memberikan narasi, makanya. yang tidak kamu tahu. Kamu banyak Jangan pengarang diturunkan ya, host. cerita. Jangan diturunkan. Biar kita permalukan dia ini. Permalukan. Permalukan gimana? Ku permalukan kau. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus pernah mengatakan itu atau tidak pernah? Ya, itu lagi kita bertanya, dia balik bertanya ke kita. Ya, saya ingin menguji kau. Apakah Kamu kamu ini menguji manusia manusia, penjilat kau perpuluhan saya. aja atau memang kau itu Saya berilmu? justru menguji kamu karena kamu Ya, preteli. sekarang saya tanya samamu, apakah Saya tulisan tanya sama itu saya ada seorang di dalam pastor, Bibelmu justru saya sebagai tanya kepada ucapan kamu, Yesus paham atau tidak nggak ada? kamu tentang Alkitab? Astagfirullahaladzim ya Allah. Dia tidak tahu tertulis di mana, dia pula yang bertanya. Paham itu tidak? kan? Kita selesaikan dulu satu-satu Juma. Kamu dulu yang kuselesaikan. Iya, Jangan satu-satu. preteli banyak Alkitab. Iya, Yang apa pada itu? akhirnya ketika kita tanya, Iya, apa itu yang mau kau selesaikan? Apa itu? Apa? Nah, ini, Apa? jawab ya. Apa yang ingin kau Tadi selesaikan? kamu Apa? mengatakan kepada kita semua di tempat ini melalui forum ini, kamu mengatakan bahwa Yesus mengumumkan tentang angkatan orang jahat itu. Iya. Ya kan? Sekarang saya tanya, Iya. Juma, kamu ambil dari mana? Iya. Alkitab dari mana? Oke. Lalu kamu mengatakan Matius pasal 12. Saya tanya nomor berapa? Lalu kamu berbalik. Kenapa bertanya kau tanya? kepada saya. Kenapa Jelaskan kau tanya itu. nomornya? Supaya Kenapa saya kau tanya tahu. nomornya? Bukan. Oh, hanya berarti saya selama ini kau yang tidak tahu? Supaya teman-teman yang lain tahu apakah itu benar. Berarti atau kau tidak tahu? Berarti Karena kau tidak tahu? jelas tercatat di dalam Alkitab kami tidak pernah Yesus mengumumkan tentang angkatan orang jahat itu. Tapi betul bahwa memang tertulis di dalam Alkitab, tapi Yesus bukan mengumumkan itu. Itu bukan urusannya Yesus mengumumkan semacam itu. Ya. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada Iya, itu di dalam makanya Bible. Jangan pernah satu kalimat saya cari kamu. Oh, jadi tidak ada. Tidak ada Yesus mengumumkan. Oke, tentang oke. orang jahat. Oke, sekarang saya ajarin kamu. Kamu baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jedar. Jedar kau, Pastor Bahlul. Bodoh Bahlul, pengisap perpuluhan. Bahlul. Dongok. Biar ku baca. Biar kita aja. Tadi kau bilang kau tadi katakan tidak ada kan? Waktu Padahal kau itu pastor. berkatalah beberapa Tengoklah ahli ini, Taurat lihatlah dan ini, orang wahai Farisi debat, kepada Yesus. debater Guru, Kristen. kami Lihat, ingin melihat jangan suatu tanda pernah dari kau padamu. di mute dulu, di mute Nah, dulu, itu lagi di mute dulu kan, pemakan itu lagi babi ini, kan. di mute dulu. Lihat, Kau di mute dulu. Di mute dulu, saya mau mengumumkan sesuatu. Teman baca. Lihatlah ini, wahai debater Kristen. Anda selalu ingin mengatakan apa kapasitasmu, apa legalitasmu, apa sekolahmu, wahai Suma, sampai kau membahas Bible. Lihat ini pastormu. Pastormu tidak tahu sama sekali kalau Yesus mengumumkan tentang tanda Yunus sebagai tanda untuk angkatan jahat. Ini pastor, pastor loh, pastor. Pastor ini ternyata cuma pembohong, penipu, penghisap dompet, penghisap rekening jemaat. Ini dia. Kau baca sekarang. Kau baca. Kau baca, wahai pastor penghisap duit jemaat. Kau baca. Pasal Kau baca. 12, nomor Buka 32. mulutmu, buka Tidak ada matamu. hubungannya teman-temannya. Coba baca teman-teman. Baca, silakan. Kau baca. Buka mulutmu lebar-lebar, pembohong, penipu, bodoh. Ku katai kau kan, siapa suruh bodoh? Baca. Pastor Bahlul, baca, jangan kau mute dirimu, pura-pura bodoh kau memang. Baca. Nah itu lagi. Jangan sering matikan Arif goblok. Hai. Jelas
ya. Jelas teman-teman tidak ada. Baca. Sampaikan tadi dengan Baca. Jangan kau bernarasi dulu, baca dulu. Biar ku suapi mulutmu tai sapi. Baca. Baca. Udahlah cuma anggap aja kamu sudah kalah. Nggak ada hubungannya yang kamu sampaikan. Baca. Kau baca. Waktu itu kata Jangan di-mute, host. dan orang Farisi kepada Yesus. Moderator. Kami ingin melihat suatu tanda dari Hapus moderator semua itu. Hapus moderator. Jangan lagi dijadikan moderator. Yang ia sampaikan teman-teman. Ya, coba. Baca. Woi, baca. Saya sudah baca. Apa? Coba kau baca. Sampai nomor 40. 12, nomor 38. Sampai Ya, jelas. Di sini teman-teman pada waktu itu sampai nomor berapa? beberapa ahli Taurat. Ini ahli Taurat yang berkata ya kepada Yesus. Ahli Taurat dan orang Farisi yang berkata kepada Yesus, apa yang mereka tanyakan? Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Bukan Yesus yang mengumumkan tentang angkatan orang jahat, tetapi ahli Taurat dan orang Farisi yang bertanya, Guru, kami ingin melihat suatu tanda. Lalu apa Terus lagi? nomor Kamu 39-nya? di situ. Nomor 39-nya? Jangan di-mute. Aduh, Bang Arif. Hapus semua, blokir itu. Enggak ada yang mute, Guru. Blokir itu, ini moderator semua blokir. Di mute sendiri. Kenapa di Nomor 39 kau baca. Enggak ada mute. Saya 39 kau baca. Tetapi jawabnya Ya. kepada mereka, angkatan yang jahat tidak pernah akan kuumumkan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa kau bilang? Lalu apa lagi? Angkatan jahat, apa kau baca tadi? Coba baca ulang. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Dia mau menyatakan bahwa kalian orang Farisi mau menuntut suatu tanda. Tetapi untuk melihat tanda itu melalui Nabi Yunus. Lalu pertanyaan saya cuma, tanda apa yang dimaksudkan Allah? Belum. Nah, Jangan itu kau lagi. pelintir. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi Iya. kepada Dia mereka menyatakan tidak akan bahwa- diberikan tanda selain tanda Yunus. Nomor 40-nya coba aku baca. Juma tertawa saya. Ya sudahlah Juma. Mulai Mau seperti apapun mulai yang kita mau jelaskan. mulai Cuma gemetaran kamu lututnya. tetap pendirianmu. Maaf teman-teman, saya memang kasar kepada iblis, teman-teman. Ya, tidak Maafkan apa-apa. saya, memang saya kasar Terserah kepada kamu iblis. cuma menilai Ayo, nomor saya 40 yang kau seperti baca, apa. nomor 40. Artinya, Nomor 40 kau baca. Lain kali jangan pernah pelintir Nomor 40 kau baca. orang. Nomor 40. Ya. Kalau Nomor 40. sebenarnya ujung Nomor 40 kau baca. Kita harus berfokus saja. Nomor 40 coba kau baca. Allahmu atau Allah saya? Angkatan jahat ini malu. Enggak, kita berfokus saja pada Angkatan Indonesia. jahat ini malu teman-teman. Kita bahas Nomor ini 40-nya nggak mau dia baca teman-teman. itu Tadi lagi. dia bilang Makanya tidak saya ada baca angkatan dulu. jahat. Dia sendiri membacanya angkatan yang jahat ini diplesetkan lagi. Sekarang dia nggak ada hubungannya katanya tanda Oke, Yunus saya dengan ikuti, anak saya manusia ikuti, bangkit Cuma. hari ketiga. Ya, saya baca, Ya, baca cuma 40. sebab seperti Yunus Ya, tinggal silakan. di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak Ya. manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apalagi? Nah, Terus, pertanyaannya, 41. pertanyaannya, Oh iya ya, oke. pertanyaannya, sabar jangan ke situ dulu. Pertanyaannya, Apa cuma 3 hari 3 malam dalam perut bumi itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? bukan Jawab. perut bumi, perut ikan. Cuma bukan perut bumi, perut ikan. itu lagi Anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kalau saya lagi bahas ini cuma itu panjang ceritanya, ya. Ya,
Serius cuma. Jangan kamu sedih pada kebangkitan dan Tengoklah ini jemaat-jemaat, tengoklah. Yunus Seorang pastor masuk aja ini dalam perut. jadi bubur. Jadi Kamu- bubur. kamu kaitkan Masih mending bahwa jemaat semua biasa orang daripada yang seorang ada di pastor. dalam ini bahwa itu Makanya ada pastor bagi dan semua pendeta itu orang takut Kristen. berdialog dengan Bang Suma. Ini coba lihat ini pastor jadi bulan-bulanan kan. Ayo. Apa yang bulan-bulan cuma Saya ulang lagi. Tanda angkatan ini yang kemudian diterangkan oleh Yesus, anak manusia tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam, itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Di perut ikan. Di perut ikan cuma sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apa hubungannya dengan angkatan orang jahat cuma? Pertanyaan saya, itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Aduh, cuma ini. Ayo. Sebenarnya di sini jebuk jangan titik fokus kita masalah angkatan jahat. Ya, bukan itu titik fokus kita. Jum. Berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Jawab. Sebenarnya jujur cuma yang kamu bahas ini apa untungnya bagi saya sebagai orang Kristen kalau saya Malu jawab dia. angkatan orang jahat Malu. untuk angkatan orang Malu. Ya. Siapa Apa yang memperingati Juma? hari Bukan. kebangkitan setiap tahun? jelas di sini cuma Bangkitnya Yesus Kristus, siapa yang memperingati teman-teman? 40 itu Siapa tertera yang kepada orang memperingati Farisi dan kebangkitan ahli Yesus Taurat. Kristus pada hari ketiga teman-teman Makanya setiap Yesus tahun? menjawab itu kepada mereka Malu. bahwa seperti anak manusia Malu tinggal di dia, dalam malu. rahim dan 3 hari 3 malam. Malu. Ya. Lalu pertanyaan Malu. sekarang, apa keuntungan kita ketika Malu. kita Saya ulang lagi pertanyaannya. Ini yang ketujuh kalinya. Kebangkitan hari ketiga setelah berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi, itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda yang diberikan kepada orang-orang benar? Jawab. Aduh, Ayo. cuma Loh, kok aduh? saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu karena pertanyaanmu itu sangat apa sekali ya, tidak Aduh. mana ya, tidak bagus, ya, tidak mengarah, iya, tidak mengarah bahwa kita akan lebih memahami. Tidak bagus karena akan menggulung gereja. Ternyata Kristen itu angkatan jahat. Ternyata agamamu adalah agama angkatan jahat. Itu kuncinya. Kenapa seorang pastor tidak mau menjawab itu? Karena itu adalah mengguncang gereja. Ternyata orang-orang Kristen ini adalah angkatan jahat. Malu. Itu kan jelas. Malu. Ketika saya menjawab itu sama kamu, nanti kau mengatakan bahwa itu semua orang Kristen jahat. Pertanyaannya sekarang, apakah yang memperingati kebangkitan Yesus dari kubur hari ketiga itu Islam atau Kristen? Untuk orang Farisi, ahli Taurat baca siapa 38. Siapa yang memperingati itu? Siapa yang memperingati setiap tahun? Aduh, siapa memperingati? Lalu kalau kami peringati kenapa? Lah, itu tanda yang diberikan kepada siapa dulu? Jawab. Ya, tanda diberikan kepada siapa? Apalah pertanyaan ini? Masolang generasi. Kalau kamu Itu lebih tanda, memahami tentang itu Alkitab tanda kami yang juga, diberikan kepada angkatan jelas di sini jahat bahwa atau angkatan ahli benar. Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Yesus, lalu Yesus menjawab di ayat 39 itu buat mereka sebenarnya. Nah, Ya. terus Apa yang mau apa hubungannya disampaikan dengan untuk Kristen? ahli Taurat? Kenapa kalian ikut-ikutan? Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Siapa angkatan jahat itu? Orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat, Lalu orang Farisi. hubungannya dengan saya sebagai orang Kristen saat ini. Nah, oke, itulah yang saya jelaskan tadi hubungannya. Apa Baca yang kamu Matius 23 nomor 15 sampai nomor 36. Itu hubungannya Kristen. Orang Farisi kan? Itu tanda untuk angkatan jahat orang Farisi kan? Nah, apa hubungannya dengan Kristen? Baca Matius 23 nomor 15 sampai nomor 36.
Matius 23 nomor 15 sampai nomor 36. Nah, itu hubungannya. Pipisi celanamu. Matius 23 ayat Iya, pipisi celanamu. pipisi celanamu silakan. Juma. Iya, silakan. Itu hubungannya Matius Kristen. 23, Matius 23. Ulang lagi. Kau itu saya ajarin sudah pikun kau itu. Betul, saya kepengen dituntun oleh si Oh Juma. iya, harus kau belajar. Jangan kau sombong ya, jangan kau sombong, jangan sombong. Matius 23. Iya. Nomor berapa Juma? Cari ya, Ayo coba. cari di 15 sampai nomor 36, kuclu. Astagfirullahalazim. Pastor ini sombong tapi cari di bahlul. Google Juma, cari di Google. Nenekmu Ini kiper. masalah tentang Apa? celaka ya. Itu Yesus mengecam kau- ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang Parisi kan? Aku baca, Iya. aku baca. Iya, Aku baca. lagi itu mengecam, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, Lalu apa hubungannya terus? dengan kami sekarang? Karena kamu Kan ku bilang baca. Waduh, Baca. cuma jangan suruh saya baca ini, saya sudah tahu. Tadi kau minta ditunjukkan, Pastor. sekarang kusuruh baca nggak mau. Kamu trauma dengan yang tadi, kusuruh baca tapi ternyata kena di jantung. Trauma. Jelas tadi ya, itu dikhususkan untuk orang Farisi. Nah, orang Parisi ini mengajar Lalu, Kristen atau tidak? Hubungannya di Matius pasal 23 ini juga Yesus mengecam ahli Taurat kembali. Tapi Orang apa Farisi. hubungannya kami dengan orang Kristen saat ini yang kamu sebut itu bahwa kami orang Kristen semua ini adalah angkatan jahat. Oke, boleh nggak saya menjelaskan? Silakan jelaskan. Boleh nggak? Oke, kau diam ya, aku Kasih catat, dalil ya. ambil pulpen. Artinya dalil Iya. yang kamu sampaikan ke kita adalah Iya. jelas supaya kami mengerti. Iya. Oh iya betul, kami orang Kristen. Ya, bagus, gitu dong. Gitu supaya Pakai kami dalil ya, mengerti. bro. Ah, itu saya Pakai suka. dalil ya, bro. Ya sudah, sebagai Pakai dalil ya, sebagai bro. murid saya, Saya nggak mau saudara jadi murid pastor kamu, duduk, karena muka kamu itu kan ambil panjang sekali. pulpen, ambil kertas, biarkan gurumu ini mengajar kau sebagai pastor. Oke? Tidak perlu kewajari Duduk. saya Juma. Duduk, Oke, jangan duduk dipotong, jangan pelan-pelan. dipotong. Demi dulu Bang Kristen. Duduk pelan-pelan. Kau duduk Sudah pelan-pelan duduk, ya. Juma. Oke. lanjut, Dengarkan wahai muridku, pastor Kristen. Matius Saya tidak mau jadi muridmu, 23. Karena kamu itu kan penyesat. Kalau guru menjelaskan, kalau guru menjelaskan, murid diam. Oke, dengar. Matius 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Paulus adalah ahli Taurat. Filipi 3 nomor 6 nomor 7. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5. Celakalah engkau orang munafik. Paulus orang munafik. 1 Korintus 9 nomor 20 nomor 21. Celakalah engkau wahai orang yang menjelajahi daratan. Paulus menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Celakalah engkau wahai orang yang menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1 nomor 22. Celakalah engkau wahai yang mentobatkan orang di luar Israel. Kisah Para Rasul 17 nomor 16 nomor 34. Paulus kemudian mentobatkan orang yang bernama Damaris dan Dionysius. Nah, siapa orang Farisi tadi? Siapa ahli Taurat tadi? Dia adalah Paulus. Apa yang diterangkan di dalam Matius 15? Engkau menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Siapa yang menjadi pengikut Paulus di luar Yahudi? Islam atau mereka yang menyebut nama mereka dengan Kristen? Kristen. Kita baca data selanjutnya. Hai orang-orang Farisi, hai celakalah kamu wahai keturunan ular-ular. Dikatakan di data nomor 33 sampai 36. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya di kota-kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria yang kamu bunuh di atas tempat kudus dan mesbah. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini.
Paulus dong. Seangkatan dengan Yesus, orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma yang tadinya menyembah dewa-dewa menjadi pengikutnya. Dan orang Roma kemudian berkongsi dengan kerajaan Belanda. Belanda masuk menjajah ke Indonesia. Jadilah pastor Kristen ini menjadi pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Aliteng. Jadi Kristen ini adalah angkatan jahat. Mereka memperingati kebangkitan Yesus pada hari ketiga setiap tahun. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sekarang saya kembali kepada Anda sebagai seorang pastor. Kebangkitan hari ketiga yang ditanggung oleh angkatan jahat tersebut, apakah di Kristen juga menerima tanda tersebut atau tidak? Apakah orang Kristen memperingati kebangkitan hari ketiga atau tidak? Jawab. Cuma kamu baik-baik saja. Kamu perbaiki ya Juma. Terkait tentang angkatan jahat yang kamu sampaikan, itu kembali saya mengatakan, mau dari Matius, Kisah Para Rasul, Filipi, itu terkhusus pada orang terdahulu kami, sebelum kami ya Juma. Maka tidak ada kaitannya ketika Yesus mengatakan celakalah kamu, celaka dan seterusnya. Ya, yang terambil dari Matius tadi 28 dan seterusnya. Ya, itu pada saat itu Juma. Tapi tidak berarti kalimat itu juga tersampaikan kepada kami saat ini ketika kami misalnya ya tahu dan mengikuti apa ya Tuhan sampaikan. Berarti kami bukan angkatan jahat. Kalau kami mengetahui apa yang disampaikan, kalau kami menuruti apa yang diinginkan Tuhan kami. Ya, kalimat itu kan dikhususkan pada orang Farisi saat itu dengan ahli Taurat. Lalu apakah saya ahli Taurat? Orang Farisi yang orang Farisi Paulus, Anda akui enggak? Lagi Juma. Anda akui enggak? Anda akui enggak bahwa Paulus itu orang Farisi ahli Taurat, lalu kemudian dia yang menjelajahi daratan dan mengarungi lautan. Anda akui tidak? Anda akui tidak? Paulus itu adalah orang Farisi. Nah, bagus. Nah, lalu apa hubungannya dengan saya? Dengar, pengikut Paulus disebut orang neraka atau tidak? Saya bukan pengikut Paulus. Pengikut Paulus, Yesus Kristus, pengikut Paulus itu disebut sebagai orang neraka atau tidak? Nah, apa landasan kamu? Apa dasar kamu? Ya, ketika kamu mengatakan bahwa saya sebagai seorang pastor pengikut Paulus, dengan dasar apa dan dalil apa kamu mengatakan demikian? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah pendiri agama Kristen. Kisah Para Rasul 26 nomor 11. Saya mau jawab. Sebelum si Paulus, ya, PL sudah menjelaskan bahwa ada mulai pada saat itu. Mulai Ada tafsir pertemuan agama pada kitabnya saat orang. Mulai tafsir kitabnya orang. Sudah menjelaskan. Ada Kitabnya Yahudi, apa hubungannya dengan kau, pastor? Ya, apa hubungannya? Kitabnya Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Gereja saat Kitabnya ini, Yahudi gereja itu pada hanya saat untuk orang itu Yahudi, di jangan dalam ke perjanjian bawah-bawah. baru. Selesaikan dulu. Siapa yang menjadi pengikut Paulus di Antioquia? Saya mau jelaskan. Bagi saya Juma. Ulang Paulus lagi itu pertanyaan. bukan Ini yang pendiri keempat kalinya. pertama. Siapa yang menjadi pengikut Paulus di Antioquia? Apa gelar pengikutnya? Ya mungkin orang Antioquia. Gelarnya apa? Saya tidak tahu, coba jelaskan Juma supaya Apa, pastor? Lihat jemaat, lihat ini. Seorang pastor tidak tahu apa nama penyebutan pengikut Paulus pertama kali di Antioquia. Coba. Ini kalian mau melarang Bang Suma mengajarkan kalian Bible? Seorang pastor tidak tahu penyebutan dari pengikut Paulus pertama kali di Antioquia, dia nggak tahu. Coba.
Coba Jangan lihat. kita kemana-mana, cuma fokus aja dulu. Jangan tentang kemana-mana. pembahasan itu. Jangan tarik. Jangan di kemana-mana. Angkatan jahat itu, Saya mau angkatan menyampaikan jahat jelas itu, ya bahwa angkatan jahat terkait itu tentang adalah angkatan orang tokoh jahat. dari agama Terkait tentang Kristen. angkatan orang jahat itu. Angkatan jahat itu Disampaikan adalah kepada tokoh. orang Farisi. Tokoh dan ahli Taurat. dari Lalu angkatan jahat si itu Juma adalah tokoh yang mendirikan agamamu. mencopot-copot Alkitab segala macam. Ada si Paulus, siapa pengikut Paulus? Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Segala Karim. macam. Tidak ada hubungannya, baca latar belakang masing-masing. Astaghfirullahalazim, Jangan kamu astaghfirullahalazim. pernah kutip-kutip ayat Alkitab. Jangan kau kutip-kutip, malu Jangan dia. kamu copot sana Malu sini, dia copot dikutip-kutip, Timotius, malu, copot malu. kisah para rasul, Malu copot dia, teman-teman. di dalam Mazmur dan segala macam. Malu dia, Nanti kita teman-teman. bingung sendiri. Tapi kalau Bingung saya dia nggak rupanya. pernah Rupanya dia bingung. Ya. Teman-teman, dia Yang mengaku penting saya bingung. mau jelaskan bahwa Kisah terkait para tentang Rasul angkatan 11. jahat itu, Dia kasih tutup itu mulutmu dulu. dikhususkan Bang kepada Arif, orang tutup mulutnya Farisi dulu, yang pendeta bukan penipu sejaman ini. dengan kita. Tutup mulutnya. Kau dengar, tak ajarin. Kisah para Rasul 11 nomor 26. Saya ajarin samamu ya, supaya kau itu sadar, kau itu siapa. Nomor 26-nya dikatakan begini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah, murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Paulus berada di Antiokhia dan murid-murid Paulus pertama kali disebut Kristen. Paulus adalah tokoh pendiri agama Kristen. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Murid-murid Paulus disebut Kristen dan Paulus disebut tokoh Kristen. Bertobat. Paulus, Ya, si Paulus ini bertobat kan jadinya kan? setelah bertobat dia jadi agama apa? Dia mengikut Yesus. Mengikut Apa Yesus. hubungannya bahwa kita termasuk di zaman kita sekarang, bahwa kita dulu angkatan orang Loh, jahat? pengikutnya Paulus. Saya Pengikutnya tidak- saya Paulus bukan itu, pengikut si Paulus. dengar. Saya bukan pengikut Pengikutnya Paulus itu disebut Kristen. Dan pengikutnya Paulus itu disebut orang neraka yang 2 kali Nah, lebih seperti jahat apa dari kamu Paulus. jelaskan bahwa kami itu pengikut Paulus. Saya jelas mengatakan samamu, saya bukan pengikut Paulus. Jelas ya? Kan Lalu, di situ. Oke, Jangan pernah masukkan saya ke dalam pikiran. Oke. Sekarang 13 buku karangan Paulus itu kau terima atau tidak? Di mana? 13 buku karangan Paulus itu kau terima atau tidak? Bacakan sama saya dari 1 sampai 13 apa saja. Roma, Galatia, Filipi, kemudian Baru 4. Timotius, Efesus, kemudian Tesalonika, kemudian Baru 5. Filemon, dan seterusnya. 13 buku punya dia. Itu kau terima atau tidak? Itu salah. Baru 6 yang kamu sebut. Kamu terima atau tidak? Baru 6 Kau yang terima kamu atau sebut. Nanti tidak? saya jawab. Jangan Kau terima Sebutkan atau 13. tidak? Ngapain kau lebay kali? saya Ngapain akan kau lebay? jawab. Nah, itu Ah. kan. Makanya Filemon, jangan pernah Titus, karang-karang. 13 Timotius, 13. Tesalonika, 13. Tesalonika, kemudian Kolose, kemudian Filipi, Hanya samamu. Efesus, 13 atau 12. Galatia, 1 Korintus, 2 Korintus, Roma, 2 Timotius, 1 Timotius, 2 Tesalonika, 1 Tesalonika. Kau terima ndak itu? Baru 12. Kau terima Satu tidak? lagi. Kau terima tidak? Satu lagi cuma biar saya Kau jawab. terima tidak? Kau terima Saya tidak? jawab dulu. Enggak saya jawab. Kau terima ndak itu buku-buku karangannya Satu tuh? lagi cuma sebutkan. Satu lagi ada yang ketiga. Saya ulang lagi 13 bukunya ya. 1 Roma, 2 1 Korintus, 3 2 Korintus, 4 Galatia, 5 Efesus, 6 Filipi, 7 Kolose, 8 1 Tesalonika, 9 2 Tesalonika, 10 1 Timotius, 11 2 Timotius, 1 Timotius sudah 11 10 1 Timotius, 11 2 Timotius, 12 Titus, Tadi kamu sebut 13 Timotius banyak surat kali, Filemon. Timotiusnya. Timotius itu ada 2, Tesalonika Iya, ada tapi 2, 4 kali tadi kamu sebut. Korintus ada 2. Oke, sekarang 13 semua pertanyaan bukunya. Tanya, kamu menerima tulisan? Nah, pertanyaan itu saya, atau tidak? kamu terima ndak karangan Paulus itu? Bukan karangan.
Lalu apa? Itu tulisan. Ya iya, karangannya dia. Beda karangan. Kadang karangan itu main logika. Nggak usah Tanpa kau ke situ, dialami. hal-hal sepele ngapain kau ribut? Harus Pertanyaan itu saya, gimana? kau terima ndak Bu tulisan dia? Orang IT itu harus tahu itu. Kau terima tidak tulisan Paulus itu? Jelas ya bahwa itu bukan karangan Paulus ya. Tapi Iya tulisan sudah, si saya Paulus. ikuti tulisan Paulus kalau begitu. Kau terima tidak? Itu dia. Kau terima ndak? Saya terima. Ada nggak tulisan Yesus kau terima? Sekarang dengarin dulu Juma. Kan kamu mengatakan Sekarang dengar. kamu terima. Tadi Saya katanya terima. pengikut Saya Yesus. terima. Ternyata Ya, saya kamu terima. pengikut Tapi, Paulus. dengarin. Buktinya kau terima bukunya. Saya Berarti kau terima pengikut Paulus. tulisannya si Paulus. Tapi dengarin, apa yang dia catat itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan Allah. Firman Coba Tuhan yang kau bahas itu tunjukkan kan Yesus. di mana tertulis di surat Paulus kalau itu firman Tuhan. Silakan. Nah itu lagi. Coba kau menuduh tulisan pimpinanmu itu adalah firman Tuhan. Kau tunjukkan dari kitab Roma sampai Filemon di mana tertulis kalau itu firman Tuhan. Silakan. Siapa pimpinan saya gimana? Paulus, Bahlul, kan mulai lagi kan, nampak kali lagi bodohnya kan? Baca Yohanes. Mulai lagi nampak bodohnya kan, mulai lagi nampak bodohnya. Yohanes pasal Dibilangin Bahlul ndak mau, tapi faktanya dia Bahlul. pada mulanya Mulai adalah dari firman. kitab Roma Firman itu sampai kitab bersama-sama Filemon, dengan Allah. ada nggak Firman itu itu dikatakan ada sebagai firman Tuhan? Ada nggak? Dengarin. Tulisan si Paulus itu adalah firman Allah. Di mana tertulis itu? Pada mulanya Allah firman. Firman itu bersama-sama Astagfirullahaladzim, dengan ya Allah ya Karim. Allah. Pastor ini, Yang pastor, dicatat si kelas Paulus itu pastor dengarin teman-teman. dulu. Yang dicatat Anda si dari Paulus gereja itu mana adalah- ini? Di mana Anda bergereja? Supaya jemaat Anda itu pergi lari tinggalkan Anda. Di mana? Di mana? Juma, kalau kamu tidak bisa mau berdebat dengan saya, jangan banyak sesuatu hal yang Sombongnya minta ampun si bodoh ini, si bodoh-bodoh. Si bodoh-bodoh Kalau kamu ini mengatakan sombongnya. jelas bahwa itu kan tulisan si Paulus. Sombongnya si bodoh-bodoh ini. Ya. Kembali ke pertanyaan Isi saya. daripada Saya tidak mau tulisan kau Paulus bawa itu apa? dengan Itu kan kebodohanmu. firman Pertanyaan Allah. saya. Ya, Kalau kamu firman tidak Allah itu sanggup siapa? menjawab pertanyaan Ya, saya firman yang kita minta baca host sehingga sampai melempar sekarang kamu yang dengan hidup. mundur Dengan dalil 10 apa? langkah, Ya, lalu lari pasal 1 baca. menyepak Firman bokongmu itu supaya adalah kau Allah. jauh terpental Berarti ke sekarang gereja. Pertanyaannya, siapa Pertanyaan si Paulus saya. yang menuliskan Pertanyaan saya. tentang- Dengarkan Atau pertanyaan yang saya. imani? Dengar pertanyaan saya. Dengarkan. Woi pastor penipu jemaat. Yang Dengarkan. imani. Dengarkan woi penipu jemaat. Dengar. Kok Yesus? Penipu jemaat, dengarkan saya. Apalagi itu Juma. Apakah berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Jawab. Kembali lagi di situ dan sudah saya jawab cuma ya tidak ada hubungannya dengan saya saat ini tentang Saya angkatan ulang jahat lagi. itu jelas ya. Itu Saya ulang dikhususkan lagi. orang Farisi. Saya ulang lagi. Orang Anak manusia Taurat. berada dalam perut bumi itu tanda untuk angkatan perut jahat bumi, atau perut angkatan ikan. benar. perut ikan. Anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Perut ikan. Host, silakan ambil alih. Pasien saya kayaknya akut, tidak bisa diobatin. Aduh, perut Apa yang bisa ikan di- katanya. Kan Itu kamu Yunus bisa itu. kan, Aduh. Hah? Nah, Silakan itu. lemparkan ke Apalagi, neraka. aduh. Nah, kau diam situ, Jelas. pastor. Kau diam situ. Ya. Kau duduk Jelas di situ apa yang diam. saya sampaikan. Kau catat perpuluhan. Kau catat aja perpuluhan untuk memperkaya dirimu. Supaya gendut perutmu itu. Kau tipu jemaat. Kau Perpuluhan duduk itu di situ. dikhususkan untuk Oh, udah kau diam untuk suku Lewi bukan untuk suku kalian. Kau itu suku apa? Kau suku cadang kau. ya. Perpuluhan itu untuk Nggak bisa orang Lewi. Kau berdebat bukan dengan orang saya, Lewi. Cuma. Udah, Sudah, diam, kau diam, diam. diam, Woi. diam. Atau aku Kau diam. turunkan. Kau tidak ada ilmu. Kau tidak ada ilmu. Tidak Tidak ada ada, ilmu nggak bisa kau. cuma
Tidak Oke, ada saya ilmu. turun ya, Cuma. Ya, Sampai turun bertemu di ke lain gereja sana, ke gereja. Hantam Turun dia. kepalamu ke mimbar gereja. Gak ada ilmu di sini. Kau jadi bulan-bulanan bikin malu jemaat. Silakan, host. Ya, Saya Pak kalau- Pak Robin. Oh ya, silakan Bang Andi. Kalau perhatikan tadi itu PS itu bukan pastor Bang Jemaah. Itu bukan PS, bukan pastor, tapi pasar. Oh, pasar. Iya, pasar. Pasar. Itu salah sendiri. Dia pakai titel PS, habis itu dia mewakili Kristen. Ya pastor lah bagiku. Bisa jadi saya bisa mengatakan pisang, bisa. Tapi kan gak cocok Kristen pisang. Ini yang cocok pastor. Bukannya Bisa juga kalau PlayStation, iya betul. Iya. Bisa juga Atau- pasien. Iya, pasien aja deh. Udah. Bisa juga puskesmas. Bisa juga picang. Picang. Bisa juga Makanan penipu demot. senior. Iya betul. Iya, itu aja. Penipu senior bisa juga. Palu kasinga. Bisa juga pasien. Oke, saudara, siapa ini? Saudara Perdede Robin. Berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu tanda yang diberikan Yesus untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Silakan. Di bukunya. Ya jelas bukan angkatan darat. Mas Solam. Robin. Tadi baru-baru ngomong kok sekarang nggak ngomong, gimana sih Robin ini? Robin. Baru aja ngomong. Dia buka Malu kayaknya. mereka. Malu ini. Kenapa? Salib itu rencana iblis. Ternyata yang keluar dari kubur pun adalah tanda untuk orang jahat. Wah, mampus. Skaster. Satu-satunya harapan membenarkan kemudian penyaliban adalah bangkitnya anak manusia dari kubur. Ternyata bangkitnya pun itu tanda untuk kalian jahat. Habis. Gak ada lagi harapan. Kata Edis, memang itu rencana iblis. Tetapi Tuhan merubah kejahatan menjadi kebaikan. Sehingga kebangkitannya itu telah menjadi kebangkitan tubuh yang mulia untuk menghapuskan dosa-dosa anak manusia. Kata Edis. Tapi ternyata kata Yesus, orang yang berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk si jahat. Jadi mau kemana lagi nih? Kira-kira mau kemana? Mau kemana? Kira Gampang caranya Bang Jemaah. Caranya adalah keluar dari lingkaran itu. Sebagaimana Petrus mengajar orang-orang pada zaman itu ketika penyalib Yesus mengatakan, "Kau harus apa lagi yang kami harus lakukan? Kami harus gimana ini?" Petrus, apa kata Petrus? Bertobatlah dan keluarlah kalian dari angkatan jahat tersebut. Ayo. Petrus menyuruh orang-orang yang menyalibkan Yesus yang disangka anak Maria ini untuk bertobat dan meninggalkan angkatan jahat. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 2 nomor 40. Wah, mantap sekali. Makanya Paulus di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26 bertaubat dari ajarannya sendiri. Ayo. Paulus saja bertobat dari ajarannya sendiri. Ayo. Assalamualaikum betah. Mate balik. Mate balik, Mas Solang. Maafkan saya, Kanda. Tadi di sini ada pastor. Saya bilang dia bahlul, saya bodoh karena memang bodoh. Mau gimana? Fakta, warna hitam ya hitam, warna merah merah. Maafkan saya. Dan sempat juga keluar dari mulutnya Arif goblok. Karena dia sudah menemukan kenyataan. Kok saya bodoh kali ya? Saya tidak tahu ada dalilnya. Yang saya heran itu Gurunda, Siap. Edis itu mengatakan bahwa itu rencana iblis dan dirubah oleh Bapak. Itu gimana caranya itu? Iya.
Tapi faktanya Gimana caranya? dihantam Iya, lagi. maksudnya bagaimana caranya dia berbicara membodok-bodoki itu orang semua gitu loh. Sementara Bapak mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti tidak akan pernah dirubah. Betul. Hei. Mas Olang. Namanya juga iblis, berbagai cara ya dia lakukan untuk menipu. Saya sapa Ayo. Ini Emandikus dibuka mute-nya. Emandikus Kristen apa Islam? Emandikus mah Kristen dia. Assalamualaikum semuanya, Gurunda, Bang Hanwi. Saya monitoring jasa observer. Saya masih menjadi observer, pengamat. Jadi terima kasih untuk datang ke sini. Saya tadi kok begitu sulitnya tentang bahasa Indonesia ini bagi para tokoh Kristen, apalagi berbalik di nama kebesaran apologit memahami bahasa Indonesia begitu sulitnya. Saya kira kalau sudah setingkat pastor atau pendeta kan sudah punya pemahaman dari yuristik sampai hermeneutik, dan tentunya kaitannya etimologi apa yang disampaikan Bang Zuma tadi begitu terang benderang jelas kenapa berputar. Sahabat hadi kawan saya berputar-putar pusing 7 keliling. Terima kasih. Lanjut Gurunda. Makasih Bang, makasih. Ya, jadi tadi yang pertama dia nggak tahu Matius 12 bercerita seperti itu. Dia nggak percaya kalau ada tanda Yunus kaitannya dengan anak manusia dia berada dalam perut bumi. Dia nggak tahu. Terus kemudian Matius 23 juga dia nggak tahu. Jadi ini PS ini betul-betul apa itu dia? Pasien, cocok pasien bukan pastor, pasien. Kasihan jemaat dibuatnya. Masya Allah. Silakan dibuka Bang Robin Pardede, dibuka mute-nya. Kalau nggak dibuka saya turunin untuk diganti dengan Kristen yang lain. Bang Robin, sudah saya turunin ya. Mungkin dia berpikir Bang Arif, pastor aja tersiksa dibuat, apalagi saya jemaat biasa. Atau kemungkinan Gurunda itu Intinya lagi mereka cari-cari, tergoncang berat. atau mungkin lagi cari-cari, akhirnya itu kitabnya dibolak-balik, bukan dibuka gitu loh, dibolak-balik gitu loh. Diulang balik. Kata kawanku Leo Martin, jantung si pastor tadi udah diganti jantungnya menjadi jantung pisang katanya. Wah, enggak benar juga ini Bang Leo Martin ini. Kok jantung pastor diganti jantung pisang? Waduh. Jangan gitulah Bang. Enggak diganti jantungnya, cuman tadi jantungnya pindah ke kanan. Kalau saya cuma mau berpesan ini barangkali Gurunda kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air itu teman-teman Kristen, bahwa berpikirlah dan renungkanlah serta pikirkanlah apa yang dikatakan oleh Gurunda. Satu, kemudian yang kedua, kalau memang agama yang Anda anut itu adalah agama kebenaran, kok kenapa sampai saat ini masalah penyaliban saja yang baru-baru terjadi itu masih cakar-cakaran, masih terjadi perbedaan-perbedaan penafsiran, sementara Anda mengatakan Anda adalah agama kebenaran. Dari mana kebenarannya kalau Bombom lain, Edis lain, Deki Kandas. Deki Sempiring, MBM lain, kemudian si siapa lagi tuh yang Delia Mel ketok. Melatop. Itu jadi di mana berpikirlah secara logika. Gurunda itu bukan mencari perbedaan, mencari persamaan dan mengajak kepada kebenaran. Anda harusnya berterima kasih kepada apologet Muslim. Mantap. Allahu Akbar. Takbir. Karena dibukakan pikiran Anda untuk berpikir secara logis. Nah sekarang pertanyaan saya kepada Anda semua, apakah ada orang-orang Kristen yang membuka Anda, pikiran Anda secara sadar?
Tidak ada duanya Bang Suma dan apologet muslim yang ada di komal-komal ini. Jadi berpikirlah secara rasional. Sampai kapan harus dibodoh-bodohin? Sampai kapan pun Anda harus melihat bolak-balik kitabnya itu, bawa ke gereja nggak dibaca, dijelaskan sama pendeta di gereja pula nggak dicoba dijelaskan. Kalau kita di dalam Islam, kita pergi hari Jumat, ada ayat yang diangkat oleh pengkhotbah, kita pulang kita cek kebenarannya. Baru kita tahu kebenaran hakiki. Nah sekarang apakah itu pernah Anda lakukan? Paling tidak Anda pulang dari gereja, kitab Anda simpan di atas lemari lagi, minggu depan lagi baru dibawa. Gitu. Jadi sekali lagi, gurunda itu dan apologet Islam itu mengajak Anda untuk jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Itu aja sih pesan saya kepada saudara-saudaraku. Kita ini sebangsa setanah air. Ya, mau melihat, mau menyaksikan, kita sama-sama. Kita sama-sama. Kami orang-orang Islam, kami dihisap dulu baru masuk di surga. Tapi kalau Anda, orang Kristen, masuk Islam, detik ini Anda meninggal, Anda menempati surga Firdaus. Kami orang Islam belum tentu. Anda udah di atas sana, kami di bawah. Kenapa bisa? Itulah keadilan Islam. Itu. Jadi, saya itu selama ini yang saya sangat tercengang sekali. Ini yang terakhir, ini yang diperdebatkan masalah pernyataannya bom-bom sama Edis itu, masalah penyaliban. Anda berbeda paham gimana? Di mana kebenaran agama kalian? Mohon maaf ini, saya bukan mau menggurui ataupun menjustifikasi, tetapi Anda hanya saya bertanya, di mana kebenarannya? Kami Islam tidak pernah. Gurunda mengambil ayat, semua mengiyakan karena itu satu dari 1400 tahun yang lalu. Jadi sadarlah saudara-saudaraku, bukalah mata kalian, buka mata batin kalian untuk menerima kebenaran hakiki. Gurunda ini adalah sangat berjasa, Anda harus berterima kasih. Dia korbankan waktunya berteriak-teriak, padahal aslinya Gurunda ini kalau kita lihat aslinya, orangnya sangat lembut. Dia tidak banyak bicara, tetapi kalau di komal berapi-api. Untuk apa itu? Untuk kalian, untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Saya tersedih ini, sedih sebagai sebangsa setanah air ini. Jadi kembalilah ke jalan yang diridhai Allah. Anda bukan masuk Islam, tetapi Anda kembali kepada fitrah. Karena semua umat manusia yang terlahir dari rahim ibunya itu adalah Muslim. Tidak akan pernah keluar dari rahim ibu kalau tidak mengucapkan pengakuan Rasulullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan begitu Gurunda dan teman-teman yang lain? Sahih. Sepakat. Iya. Jadi kita keluar ini adalah fitrah betul-betul suci dari rahim ibu. Jadi makanya yang namanya jasa waris saya tidak mau justifikasi karena saya tidak ada ilmu dalam dunia kristologi. Tetapi yang saya pahami bahwa bayi yang keluar dari kandungan itu terlahir dalam keadaan Muslim. Ada perjanjiannya, tidak akan pernah. Makanya biasa ada bayi yang mati dalam kandungan keluar. Karena apa? Dia ingkar dengan apa yang menjadi janji. Itu barangkali yang saya anukan. Mohon maaf ini, saya jarang sekali tapi setelah saya mengamati ini dengan berbagai dilema-dilema ini ditanggapi oleh MIM, ditanggapi oleh DKG, sampai semua berbeda. Terus yang lari ke luar negeri siapa namanya? Siapa? Taipuding Abraham. Ah ya itu. Datang lagi mendukung Edi. Masya Allah. Mungkin itu barangkali yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Keren. Ini saudara Robin masih bernapas, coba dipegang nadinya, Bang Arif. Bang Robin, silakan dibuka mute-nya Bang Robin. Barusan masih sempat ngomong Bang Robin.
Coba. Bentar aja teman-teman Kristen yang di bawah. Silakan minta naik di multi. RTM Ritonga, mudah-mudahan Kristen. Ya, selamat malam, selamat pagi, ini sudah pagi, Bang RTM Ritonga. RTM Ritonga, selamat malam, menjelang pagi. Ritonga. Sudah saya turunkan ya. Ayo yang lain teman-teman yang Kristen. Robin mau beli rokok. Oh enggak lah teman-teman. Silakan ayo. Bang Robin masih monitor? Masih ada tanda-tanda kehidupan? Kalau memang jadi berhala, saya buang aja ya Bang Robin ya. Waduh. Dia itu minta diturunkan dari tadi itu, Bang. Iya, sebenarnya Bang Robin ini tidak menyembah manusia Yesus, Bang Gurunda. Oh, apa Iya. yang dia sembah? Bapaknya katanya, yang tak terlihat. Iya. Betul. Woi. Bang Wewe. Bang Wewe. Silakan dibuka mute-nya, Bang Wewe. Bang Wewe, silakan dibuka mute-nya. Bang Wewe. Saya turunin ya. Tadi rasulnya Kristen kemana? ada yang menumpang dari bawah. Pindah koman lain Gurunda. Oh. Iya. Oke, host tegaslah, yang nggak bersuara ditendang aja. Oke, ya. Buang ya, saya buang Bang Robin ya. Kalau masih bangun nanti naik lagi. Silakan teman-teman yang Kristen. Host ludahin, oh janganlah. Siapa itu? Nggak Sopian. Aduh. Itu si David itu naik, nggak usah jual-jual nama Edis. David naik, David. Biasanya naik, kalau nggak tipping usah. kayak gitu, Bang Betah. Edis, nggak usah, naiklah di sini nih. Enggak, biasanya kalau tipping kayak gitu, akunnya di private. Oh enggak, ayo David naik. Ayo sudah saya undang David yuk. David sudah saya undang, ayo naik. Naik David. Nah gitulah David, naiklah. Ya silakan David. David itu memang menurut kamu itu si Edis tuh pinter tuh, sampai jual-jual suruh ngelawan Bang Suma. Berani nggak suruh Bang?
Itu murid saya itu. Saya ngajarin kalau salib itu adalah rencana iblis. Apa? Saya yang ngajarin dia. Ngajarin apa maksudnya? Ajarin kalau salib itu adalah rencana iblis. Ilmu itu dari saya. Tapi saya heran itu Gurunda, kalau saya beberapa kali perhatikan si Edis itu, kalau di sesama Kristen itu kupasan Gurunda itu yang diambil. Ah, betul. Saya biasa perhatikan tuh kalau saya lihat, ini ternyata ini kayak nyontek anunya Gurunda, kemudian dipertanyakan sama teman-teman Kristen. Oh, Iya. karena kan dia jadi pahlawan. Dari mana ilmunya ini Om David itu? Itu namanya ilmu kucluk gitu. Kucluk. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kalau di Makassar itu ladoraka kalau itu. Lantoraka. Robin naik lagi. Robin. Bang Robin. Lu iya dari tadi kok nggak ngomong Bang Robin. Ayolah, diskusi aja dengan Gurunda, yuk. Apa Mas didiskusikan? Ya bang? Aduh, David, kau nggak ada ilmu, David. Apa bang? Silakan kalau mau diskusi. Diskusi apa tuh bang? Bangkit dari kubur itu tanda untuk angkatan jahat, orang jahat, atau tanda untuk orang benar? Tanda untuk orang benar bang. Ini korban dari pastor Kristen tadi. Seorang pastor tadi juga mengatakan begitu. Bangkit pada hari ketiga, anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu adalah tanda untuk angkatan benar, kata pastor. Sayangnya, pastor penyesat itu bertentangan dengan Yesus. Di dalam Matius 12, Yesus mengatakan, anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Nah, Saudara David, Anda mengikuti pastor yang tadi atau Anda mau mengikuti Yesus? Nggak tahu bang, saya baru masuk. Bahaya ini. Usiamu berapa, Saudara David? 18 tahun. 18 tahun. Rajin ke gereja? Rajin. Nah, selalu memperingati kebangkitan anak manusia setiap tahun. Naiknya Yesus Kristus. Sering peringati, ikut Iya. tiap tahun. Iya. 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 Nah, pertanyaannya di dalam kitab saudara Matius 12 nomor 38 sampai 40, angkatan jahat itu diberi tanda, yaitu anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaannya, kenapa Anda masuk ke dalam kelompok angkatan jahat tersebut? Silakan. Malam kudus, sunyi senyap, banyak nyamuk menggigit
bibir pastor. Karena habis makan babi tidak cuci mulut. Kasih lagu pengantar tidur, langsung tidur dia. Tiap tahun memperingati bangkitnya anak manusia dari perut bumi. Tiap tahun memperingati tanda angkatan jahat. Saudara-saudara saya ini sadar nggak sih? Padahal dalilnya tertulis dengan sempurna di data nomor 41-nya. Pada waktu penghakiman, nah tuh, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan menghukumnya juga. Coba, orang yang percaya kepada angkatan, orang yang percaya kepada tanda anak manusia dalam perut bumi, itu akan dihakimi. Bahkan dikatakan bahwa sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, mereka akan dihakimi. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saudara-saudaraku, sadar nggak sih? Orang-orang yang menerima tanda Yunus itu ditulis dalam kitab saudara. Ucapan Yesus yang mengatakan akan dihakimi pada masa penghakiman. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalian seperti ini? Mau sampai kapan? Kalian senang seluruh makanan bisa kamu makan. Kalian senang seluruh minuman bisa kamu minum. Kalian senang dijanjikan surga, mati langsung surga. Kalian senang dengan iming-iming kayak begitu. Sementara di dalam kitab yang kalian genggam tidak begitu tulisannya. Kalian mendengarkan kemudian ajaran-ajaran dari angkatan jahat. Yesus mati, darahnya untuk nebus dosa-dosa. Itu ajaran angkatan jahat. Orang yang menerima tanda angkatan jahat, ya angkatan jahat. Orang yang menerima kemudian warisan kejahatan, ya adalah kejahatan. Mereka adalah pelaku kejahatan. Angkatan jahat diberi tanda. Tandanya apa? Anak manusia berada dalam perut bumi. Kalian terima nggak itu dari mereka yang dia wariskan itu? Angkatan jahat mewariskan apa kepada kalian? Ya penyaliban kan? Kalian terima nggak warisan itu? Yang kalian terima. Kenapa nggak sadar gitu loh? Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Dan angkatan jahat ini akan mendapatkan hukuman pada saat penghakiman. Orang benar apakah menerima tanda jahat ini? Tidak. Apa buktinya? Nih, tak kasih bukti. Orang yang jahat menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga. Orang benar terima enggak? Tidak. Siapa orang benar, wahai Bang Suma? Kalau di dalam Al-Quran, man ansari ilallah, nahnu ansaru ilallah. Nahnu, kami. Kamilah yang akan kemudian menolong ajaran agama Allah. Siapa di antara kalian yang akan menjadi penolongku, kata Nabi Isa? Nahnu, kami. Jadi kelompok yang ada ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel itu terbagi menjadi 2. Ada menjadi penolong Nabi Isa dan ada menjadi pengingkar Nabi Isa. Dalam kaidah kekristenan, orang-orang Yahudi terbagi menjadi 2 ketika Yesus itu datang sebagai guru, sebagai gembala di tengah-tengah mereka, sebagai Mesias bagi mereka. Yang pertama murid yang menerimanya sebagai Mesias dan menerima segala firman dari Yesus dan percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dan yang kedua adalah
orang-orang yang menolak Yesus. Orang-orang yang menolak Yesus ini disebut angkatan jahat. Sedangkan orang yang menerima Yesus ini adalah angkatan benar. Orang yang menerima Yesus itu disebut sebagai angkatan benar. Dan orang yang menolaknya disebut angkatan jahat. Permasalahan yang muncul di permukaan adalah, apakah angkatan benar menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga? Bang Suma mengatakan tidak. Ambil pulpen, catat bukti-bukti bahwa angkatan benar tidak menerima kemudian kebangkitan hari ketiga. Yang pertama, di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, 11, 12. Maria dan beberapa wanita yang bernama Maria lainnya datang ke pemakaman Yesus. Mereka tidak menemukan ada Yesus di situ. Yang mereka temukan hanya kain kafan. Lalu pergi kepada ke-11 murid, mengatakan kepada mereka bahwa gurumu tidak ada di kubur. Di kuburannya kosong. Dia tidak ada, menghilang. Apa reaksi murid? Mendengarkan berita itu, mereka menganggap itu berita omong kosong dan mereka tidak percaya. Ini angkatan benar. Angkatan benar tidak percaya adanya kebangkitan. Catat itu. Kisah Para Rasul, Lukas 24 nomor 9, 10, 11, 12. Meskipun demikian, nomor 12-nya, Petrus pagi-pagi itu kemudian ke pemakaman dan tidak menemukan Yesus melainkan kain kafan. Lalu berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Itu yang pertama. Murid-murid tidak percaya pada kebangkitan. Kalian percaya kan? Nah, kalian sudah berseberangan dengan murid. Yang ketiga, Lukas 24 nomor 37. Ketika orang yang bangkit dari kubur ini menampakkan diri kepada murid-muridnya, apa reaksi murid? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Bukti bahwa mereka tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Sampai mereka mengira Yesus ini hantu. Ingat ya. Yang ketiga, Matius 28 nomor 18. Yesus mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Mereka kemudian melihat Yesus lalu mendatangi sujud menghormat kepada Yesus, namun sebagian yang lainnya ragu-ragu. Oke, masih kurang. Bagaimana kemudian murid tidak percaya akan kebangkitan itu? Tidak percaya. Mereka tidak menerima tanda-tanda kebangkitan. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Itu nggak ada tanda itu. Dan Yesus tidak pernah memberikan tanda itu. Indikasi Yesus tidak pernah memberikan tanda itu kepada mereka. Mereka tidak percaya. Malah menganggapnya hantu. Tidak ada cerita itu. Ada pemaksaan narasi di dalam Lukas 24 tadi. Di mana itu? Di Lukas 30, di 44 sampai 46. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Nabi-Nabi. Apa itu? Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang yang mati. Tertulis di mana? Tertulis di Taurat. Dicari di Taurat, nggak ada. Dicari di kitab-kitab para nabi, Nevi'im, Ketubim, tidak ada. Dicari di kitab Mazmur juga tidak ada. Ternyata tertulisnya di kitabnya Paulus. Tertulisnya di kitabnya Markus. Padahal Yesus merujuk kepada kitab Taurat, merujuk kepada kitab Nabi-Nabi, merujuk kepada kitab Mazmur. Tapi ternyata Mesias bangkit pada hari ketiga di antara orang mati itu tidak ada di antara kitab-kitab tersebut. Rupa-rupanya itu hanya tertulis di internal Kristen saja.
ajibnya kemudian adalah itu tanda untuk angkatan jahat. Dan Yesus menerangkan di Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26, waspadalah kepada penyesat. Dan jangan percaya ketika ada orang berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Jangan kau percaya, kata Yesus. Sebab Kristus palsu akan mengadakan tanda dahsyat. Tanda dahsyat dilakukan oleh Yesus palsu. Tanda dahsyat dilakukan oleh Yesus palsu. Yesus asli mengatakan kemudian kepada angkatan jahat adanya tanda dahsyat. Apa tanda dahsyat yang diterangkan oleh Yesus asli? Munculnya anak manusia yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Ini jelas ini kan? Jelas. Oleh karena itu, ya sekarang giliran saudara-saudara Kristen menjelaskan kenapa murid-murid Yesus tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Kalaupun ada yang percaya, itu menggenapi ucapan Yesus di dalam Matius 24 bahwa Kristus palsu akan menyesatkan muridnya juga. Yang pada intinya, anak manusia dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk angkatan jahat, bukan tanda untuk orang benar. Demikian dari saya sebagai penutup. Silakan.